adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2012. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Jose Salvador Alvarenga. Ia lahir di Garita Palmera, Ahuachapan, El Salvador dari pasangan Jose Ricardo Orellana dan Maria Yulia Alvarenga. Orellana diketahui memiliki pabrik tepung dan toko di kotanya. Alvarenga juga memiliki seorang putri yang dibesarkan di Garita Palmera bersama dengan orang tuanya dan beberapa saudara lelaki yang tinggal di Amerika Serikat. Ia meninggalkan El Salvador tepatnya tahun 2002 menuju Meksiko, di mana dia bekerja sebagai nelayan selama 4 tahun yang dipekerjakan untuk sementara waktu oleh Villermino Rodriguez. Alvarenga adalah seorang pelaut dan nelayan yang berpengalaman. Ia berniat melakukan perpindahan ikan di laut dalam waktu 30 jam, di mana dia berharap untuk menangkap hiu, marlins, dan ikan layar. Sebelum melaut, biasanya dia menyiapkan kapalnya, dibantu oleh Ray Perez sahabatnya. Tetapi saat itu, Perez tidak dapat bergabung dengannya. Kemudian ia berencana untuk membawa serta Ezequiel Cordoba yang berusia 22 tahun yang sama sekali tidak berpengalaman. Diketahui juga, Ezequiel ini belum pernah bekerja atau bahkan berbicara dengannya. Di saat ini, Alvarenga ternyata sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarganya selama 8 tahun lamanya. Alvarenga kemudian memutuskan berangkat dari desa nelayan Costa Azul dekat dengan Piji Chiapan, lepas pantai Chiapas, Meksiko, tepatnya tanggal 17 November tahun 2012. Kini, tiba saatnya mereka pergi melaut untuk mencari rezeki. Pada tanggal 18 November tahun 2012, kapal nelayan yang ditumpangi oleh Salvador Alvarenga goyah karena badai. Kapal tersebut telah dipenuhi dengan ikan tangkapan mereka selama 2 hari melaut. Sebenarnya mereka sudah berencana untuk segera kembali ke daratan, tapi belum sempat mereka kembali. Hujan badai pun menghantam mereka. Di tengah badai, mereka harus bertahan. Ezequiel saat itu mulai mabuk laut. Ia muntah-muntah, menjerit, dan akhirnya menangis karena ketakutan. Alvarenga tetap duduk. Ia mencengkram kemudi dengan sangat erat, bertekad untuk menavigasi badai yang semakin kuat, sehingga kapal kayu itu terhempas ke tengah lautan. Tak lama kemudian, ia melihat perubahan visibilitas. Awan hitam pun menghilang. Sekitar pukul 9 pagi, Alvarenga melihat munculnya gunung di Cakrawala. Mereka sudah sekitar 2 jam terombang-ambing di lautan. Mesin motor mulai terbatuk. Ia segera mengeluarkan radio dan memanggil bosnya. Willy, motor hancur. Willy pun menjawab dari dermaga pantai di Costa Azul. Tenang, beri aku koordinat, Bu. Kami tidak memiliki GPS. Itu sama sekali tidak berfungsi. Willy pun kemudian memerintahkan untuk menjatuhkan jangkar itu. Kemudian Alvarenga berkata bahwa dia melihat jangkar tersebut hilang sebelum berangkat dan tidak berpikir sama sekali bahwa mereka membutuhkannya dalam misi melaut kali ini. Willy pun berkata bahwa ia akan segera menjemput Alvarenga dan juga Ezequiel Cordoba. Alvarenga lalu berteriak, "Ayolah, aku benar-benar kacau di sini." Itu ternyata adalah kata-kata terakhirnya ke pantai sebelum baterai radionya habis. Sementara itu, air kian memenuhi kapal mereka. Mau tidak mau,
Alvarenga dan Cordoba mulai bekerja sama. Mereka lalu mengeluarkan air dari kapal, juga terpaksa membuang seluruh ikan tangkapan, yaitu tuna, hiu, dan mahi-mahi sebanyak 500 kg karena dirasa membebani kapal. Perlahan-lahan, mereka juga terpaksa membuang bahan bakar dan es yang ada. Diketahui, mereka tidak memiliki layar ataupun dayung, tidak ada jangkar, tidak ada lampu yang menyala, dan tidak ada cara lain untuk menghubungi pantai. Perahu mulai melayang melintasi lautan terbuka. Sebagian besar alat tangkap juga hilang atau rusak akibat badai, sehingga Alvarenga dan Cordoba hanya memiliki sedikit persediaan dasar dan sedikit makanan saja. Kelompok pencari yang diorganisir oleh bos Alvarenga gagal menemukan jejak orang hilang dan menyerah setelah 2 hari karena jarak pandang yang sangat buruk. Sekarang, saatnya mereka mulai mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Tanpa kail dan pancing, Alvarenga ternyata menemukan cara sendiri untuk bisa menangkap ikan. Ia berlutut di ujung kapal, matanya mengawasi air dan menangkap ikan dengan tangannya. Ezekiel membersihkan ikan tersebut dan mereka makan ikan itu mentah-mentah tanpa dimasak. Saat hari berganti minggu, Alvarenga dan Ezekiel mulai belajar mengais makanan dari sumber apapun yang muncul. Alvarenga berhasil menangkap ikan, penyu, ubur-ubur, dan burung laut dengan tangan kosong dan memakannya secara mentah. Baru setelah 14 hari, hujan pun turun dan mereka bisa menampung airnya. Meskipun begitu, mereka harus tetap berhemat. Mereka juga sering meminum darah penyu atau air seni mereka sendiri. Alvarenga juga mengatakan bahwa dia sempat ngemil kukunya sendiri. Ia berkata, "Aku sangat lapar, sampai-sampai makan kukuku sendiri dan menelannya." Sedangkan untuk tambahan makanan, mereka memunguti plastik yang mengapung di lautan dan menemukan sisa kol dan wortel layu beserta susu yang setengah basi yang mereka anggap adalah makanan mewah. Terdampar selama berhari-hari, 2 nelayan yang awalnya bukan teman dekat pun saling berbagi cerita, bahkan membuat janji. Jika Ezekiel bertahan hidup, ia akan pergi ke El Salvador dan mengunjungi orang tua Alvarenga. Sedangkan jika Alvarenga bertahan hidup, ia akan kembali ke Chiapas dan menemui ibu Ezekiel. Setelah 2 bulan, Alvarenga semakin terbiasa menangkap burung laut dan kura-kura, sementara Ezekiel melemah. Tubuhnya menolak daging mentah. Pada suatu pagi, Ezekiel berucap, "Aku sekarat, aku seperti mau mati." Kemudian Alvarenga merespon temannya itu. Ia berkata, "Jangan fikirkan, ayo tidur siang saja," ujarnya. Dengan tersengal-sengal, Ezekiel meminta air minum dan Alvarenga kemudian mengarahkan botol minum itu ke mulutnya. Namun, bukannya meminumnya, Ezekiel malah semakin tak berdaya dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di kapal kecil itu dan kemudian meninggalkan Alvarenga dengan duka yang mendalam. Dalam keadaan panik, Alvarenga berkata, "Jangan tinggalkan aku. Ayo kita berjuang hidup bersama. Aku harus apa jika sendirian?" ujarnya. Alvarenga kemudian mendudukkan jasad Ezekiel di kapal karena takut ombak akan menghanyutkannya. Keesokan paginya, Alvarenga mengajak Ezekiel berbicara seakan-akan ia masih hidup. Itu terus terjadi selama 6 hari sebelum menenggelamkannya di air. Setelahnya, Alvarenga kehilangan keinginan bertahan hidup dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian rekannya. Menurut Alvarenga, Ezekiel kehilangan semua harapannya. Sekitar 4 bulan setelah perjalanan itu, Ezekiel jatuh sakit, diduga karena selama ini telah mengkonsumsi makanan mentah dan akhirnya meninggal dunia karena kelaparan akibat dirinya menolak makanan. Alvarenga yang sendirian hampir saja putus asa. Namun, ia bertahan mengingat pesan ibunya bahwa mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri tidak akan masuk surga. Ia melanjutkan mengawasi setiap titik di lautan, mengenali apakah itu kapal yang bisa menyelamatkannya. Dalam kesendirian,
Ia membayangkan kenikmatan hidup yang akan dialaminya jika ia selamat, seperti makanan-makanan enak, bertemu dengan orang tua, putrinya, dan juga bertemu dengan wanita-wanita cantik di luar sana. Alvarenga juga berjanji kepada Ezekiel bahwa ia tidak akan memakan jasad Ezekiel ketika dia meninggal dunia nantinya. Alvarenga mengklaim bahwa ia telah melihat banyak kapal kontainer lintas samudera saat berlayar sendirian, tetapi tidak dapat meminta bantuan. Dia melacak waktu dengan menghitung fase bulan. Setelah menghitung siklus bulan ke-15, dia melihat daratan, pulau kecil terpencil yang ternyata merupakan sudut terpencil di Kepulauan Marshall. Pada tanggal 30 Januari tahun 2014, dia meninggalkan perahunya dan berenang ke pantai. Perjalanan Alvarenga memakan waktu 438 hari lamanya. Salvador Alvarenga terdampar di Thai Island, pulau kecil yang merupakan bagian dari Ibn Ethel, bagian selatan dari 1156 pulau yang membentuk Republik Kepulauan Marshall dan salah satu daerah terpencil di bumi. Melesat sedikit saja, ia perlu melakukan perjalanan 4.000 mil ke Alaska atau 2.500 mil ke Brisbane, Australia. Alvarenga berkata, "Saya menangis. Ya Tuhan, saya harus tiba di daratan dan tidur dalam waktu yang lama. Lalu, pagi harinya, saya mendengar suara kokok ayam dan melihat ayam dan sebuah rumah kecil." Ia lalu bertemu dengan pasangan suami istri, Russell Laikidrik dan Amy Libokmeto, yang menyelamatkannya dan langsung membawakan obat serta makanan, juga memanggilkan grup penyelamat beserta polisi dan perawat. Dengan perahu, mereka membawanya ke Ibon. Alvarenga mengatakan, dia baru saja menangkap burung untuk dimakan ketika dia melihat pohon di kejauhan. Menurut Gibbing, seorang pejabat Menteri Luar Negeri Kepulauan Marshall, tanda-tanda vital Alvarenga semuanya baik, kecuali tekanan darah yang sangat rendah. Bing juga mengatakan bahwa Alvarenga memiliki pergelangan kaki yang bengkak dan kesulitan berjalan. Livernya telah terinfeksi parasit karena mengkonsumsi makanan mentah dan didiagnosis anemia. Ditambah dengan kondisi mentalnya yang tidak stabil, ia masih dihantui kematian temannya Ezekiel. Ia juga mengalami syok dan dihantui ketakutan pada lautan dan air. Pada tanggal 6 Februari, dokter yang merawatnya melaporkan bahwa kesehatannya telah menurun sejak sehari sebelumnya dan bahwa ia menggunakan infus untuk mengobati dehidrasinya. Setelah 11 hari di rumah sakit, Alvarenga dianggap cukup sehat untuk kembali ke El Salvador. Alvarenga lalu menepati janjinya dengan Ezekiel. Ia pergi ke Chiapas dan bertemu dengan ibu Ezekiel yang bernama Ana Rosa dan menceritakan semuanya kepada ibu Ezekiel. Orang tua Alvarenga yang tidak pernah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun takut dia sudah mati jauh sebelum dia hilang dan sangat gembira mengetahui dia masih hidup. Ayah Alvarenga mengatakan bahwa dia telah mendoakan putranya saat dia hilang. Putri Alvarenga setelah mendengar bahwa ayahnya telah ditemukan mengatakan bahwa setelah dia kembali ke rumah, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memeluknya serta menciumnya. Ketidakmungkinan seseorang yang bertahan begitu lama di lautan dengan menggunakan kapal kecil membuat sejumlah orang meragukan cerita Alvarenga, termasuk pejabat sementara Kementerian Luar Negeri Kepulauan Marshall sendiri, Gibbing. Pengakuan Alvarenga memang kisah yang luar biasa, tetapi saya sendiri tidak yakin dengan kebenaran kisah itu, kata Gibbing kepada media. Ia kembali mengatakan, ketika saya melihatnya, dia tidak terlalu kurus dibandingkan dengan dua penyintas lain yang pernah kita temui sebelumnya. Jadi saya sedikit ragu, tegasnya. Walaupun begitu, para penyelidik dapat mengkonfirmasi beberapa detail dasar.
Pemilik kapal yang digunakan Alvarenga bernama Cesar Castillo mengatakan bahwa luar biasa Alvarenga bisa bertahan selama itu. Sulit untuk memikirkan bagaimana seseorang bisa bertahan lebih dari 6 atau 7 bulan tanpa terkena penyakit kudis setidaknya. Piantadosi dari Duke University mengatakan bahwa daging segar dari burung dan kura-kura mengandung vitamin C, seperti yang telah diklaim oleh Alvarenga akan memberikan vitamin C yang cukup untuk mencegah penyakit kudis ini. Menurut pemilik kapal, pemerintah setempat awalnya mencari Alvarenga dan Ezequiel, tetapi membatalkan pencarian setelah 2 hari dengan alasan kabut tebal dan cuaca buruk. Tom Armbruster, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kepulauan Marshall, mengakui bahwa tampaknya tidak masuk akal bagi seseorang untuk bertahan hidup di laut selama 13 bulan, tetapi juga sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang dapat tiba di Ibn Ethel secara tiba-tiba. Tentu saja, orang ini telah mengalami cobaan berat dan telah berada di laut selama beberapa waktu. Selain itu, Eric Van Sebel, ahli kelautan di Universitas New South Wales, mengatakan bahwa sangat mungkin arus laut dapat membawa perahu dari Meksiko ke Kepulauan Marshall. Ia juga memperkirakan bahwa perjalanan seperti itu akan memakan waktu sekitar 18 bulan, tetapi mengatakan bahwa 13 bulan masih masuk akal. Dukungan lebih lanjut untuk kisah Alvarenga datang dari sebuah studi oleh para peneliti dari Universitas Hawaii yang memodelkan jalur yang mungkin diambil oleh sebuah kapal setelah berangkat dari pantai Pasifik di Meksiko berdasarkan angin dan kondisi saat ini, dan juga menyimpulkan bahwa kapal itu akan berakhir dalam 120 mil dari Ibon, tempat Alvarenga benar-benar mendarat. Pada April tahun 2014, pengacara Alvarenga mengatakan dalam konferensi pers bahwa Alvarenga telah lulus tes poligraf saat ditanya tentang pelayarannya. Kemungkinan besar dia tidak berbohong mengenai ceritanya itu. Pada tahun 2015, dia memberikan serangkaian wawancara tentang penderitaannya kepada jurnalis Jonathan Franklin yang menerbitkan ceritanya sebagai buku 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea. 438 hari Salvador Alvarenga hidup di batas kekuatan manusia. Ia mengatakan, "Aku pernah menderita kelaparan, kehausan, dan kesepian yang luar biasa. Semua tidak bisa merenggut hidupku," ujar Alvarenga. "Ingat, kau hanya punya satu kali untuk hidup, jadi hargailah itu," tutupnya. Tak lama setelah penerbitan buku Alvarenga, keluarga Ezequiel Cordoba lalu menggugat Alvarenga sebesar $1 juta, menuduhnya mengkanibal kerabat mereka untuk bertahan hidup. Terlepas dari perjanjian mereka bahwa Ezequiel tidak akan dimakan setelah kematiannya, pengacara Alvarenga membantah semua tuduhan ini. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.